Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok 2. Dalam video kali ini kita akan memaparkan tentang kasus 7 atau siklus penggajian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan member-member dari kelompok 2. Member yang pertama ada Anggun Nindya Virila. Member yang kedua ada Dian Armayanti. Dan member yang ketiga ada Rentik Ajeng Kusuma Ningrum. Member yang keempat ada Rika Putriana. Member yang kelima ada Statrio Pambudi. Member yang keenam dan yang terakhir ada Tika Wulandari. Video kami kurang lebihnya akan membahas beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama ada kasus, selanjutnya algoritma kasus, selanjutnya flowchart, selanjutnya data flow diagram level 0, selanjutnya data flow diagram level 1, selanjutnya analisis, dan yang terakhir adalah saran. Kita langsung mulai materi yang pertama. Materi yang pertama adalah kasus. Berikut saya sajikan kasus 7 tentang siklus penggajian. Selanjutnya ada algoritma kasus. Dalam pembuatan flowchart sendiri, kelompok kita menggunakan perangkat Cross-Officio. Kita pilih flowchart, kemudian pilih cross-functional flowchart. Kita tunggu sampai terbuka. Kemudian pilih swim lane vertical. Kita drag and drop seperti ini ya. Nah, untuk jumlah kolom ke samping kanannya itu menyesuaikan dengan jumlah departemen yang akan kita buat. Berhubung kelompok kami membutuhkan 6 departemen, jadi kita menambahkan 5 kolom lagi. Bisa secara manual, bisa juga dengan cara klik kanan dan pilih insert swimlane vertical before atau after. Berikut ini adalah proses pembuatan flowchart menggunakan Microsoft Visio. Flowchart dimulai dari Departemen Sumber Daya Manusia yang mengupdate data pegawai karena adanya pegawai baru. Data tersebut digunakan untuk kenaikan tingkat gaji dan informasi gaji. Dari mengupdate data pegawai tersebut dapat menghasilkan dokumen data pegawai yang baru. Selanjutnya data pegawai diserahkan kepada setiap departemen dan setiap departemen menyerahkan kartu waktu kerja dan jam kerja yang menghasilkan laporan data waktu kerja. Setelah itu, laporan data waktu kerja menghasilkan data waktu kerja yang diserahkan ke bagian staf administrasi bagian penggajian. Dari data tersebut selanjutnya diproses untuk membuat dokumen penggajian. Sebelum gaji diserahkan ke pegawai, staf administrasi memotong gaji pegawai untuk jaminan asuransi semua pegawai dan untuk potongan pajak. Setelah gaji dipotong, menghasilkan slip gaji yang mempunyai 2 salinan. Salinan kedua yang diberikan kepada pegawai atas kerjanya.
Salinan pertama yang digunakan staf administrasi untuk diproses, yang kemudian menghasilkan laporan penggajian dan laporan pemotongan gaji. Untuk pemerintah yang mengeluarkan peraturan pajak yang mengenai potongan pajak agar masyarakat membayar pajak, dengan itu salinan satu yang laporan pemotongan gaji diserahkan ke bagian pemerintah. Dan untuk laporan penggajian diserahkan ke bagian manajemen. Setelah itu kegiatan selesai. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan data flow diagram level 0. Dan berikut ini adalah proses pembuatannya. Sistem penggajian ini dimulai dari Departemen Sumber Daya Manusia, di mana departemen tersebut mengupdate perubahan gaji dan jumlah pegawai untuk diproses di sistem penggajian. Kemudian dari proses tersebut dihasilkan data pegawai. Selanjutnya, setiap departemen menginput kartu waktu kerja dan jam kerja. Dari proses tersebut dihasilkan laporan data waktu kerja. Kemudian, staf administrasi bagian penggajian menginput data waktu kerja. Pegawai menerima informasi gaji. Kemudian, pegawai memproses potongan gaji untuk jaminan asuransi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pajak untuk setiap pegawai. Pegawai nanti menerima laporan pemotongan pajak dan laporan pemotongan pajak tersebut diberikan kepada pemerintah untuk diproses. Setelah pemerintah memproses laporan tersebut, maka staf administrasi menerima dan memproses dokumen penggajian. Selanjutnya, manajemen menerima laporan penggajian. Yang terakhir merupakan proses pembuatan data flow diagram level 1. Berikut ini adalah proses pembuatannya. Departemen Sumber Daya Manusia menginput perubahan gaji dan jumlah pegawai untuk diproses. Data pegawai yang sudah diperbarui disimpan di data storage data pegawai. Kemudian dari data pegawai dilanjutkan ke proses data waktu kerja. Setiap departemen dan staf administrasi bagian penggajian menginput data waktu kerja untuk diproses. Output data waktu kerja kemudian disimpan di data storage data waktu kerja. Data waktu kerja digunakan untuk memproses gaji. Untuk menghitung gaji terdapat pemotongan pajak dari pemerintah dan potongan jaminan asuransi dari pegawai. Setelah itu laporan pajak diberikan kepada pemerintah.
Kemudian, pegawai menerima informasi gaji. Dari proses menghitung gaji, bukti pemotongan pajak dan asuransi disimpan di data storage. Laporan penerimaan gaji juga disimpan di data storage. Selanjutnya, manajemen menerima laporan penggajian. Selanjutnya, bagian 3 yaitu analisis siklus penggajian. Analisis siklus penggajian ada 4. Yang pertama yaitu proses dari data waktu kerja masih dicatat secara manual sehingga mempersulit para pegawai untuk mencetak kartu yang diserahkan ke staf administrasi bagian penggajian. Yang kedua, manajemen tidak memberikan kejelasan tentang kegunaan laporan penggajian. Yang ketiga, dalam bagian sumber daya manusia terjadi kesalahan pencatatan gaji pada saat pemrosesan gaji. Yang keempat, dalam siklus penggajian tidak terdapat proses absensi yang dapat memberikan informasi, data waktu, dan jam kerja. Selanjutnya, bagian 4, saran perbaikan siklus penggajian. Yang pertama, seharusnya sistem penggajian harus memiliki suatu sistem agar informasi waktu kerja tercatat secara terkomputerisasi. Yang kedua, seharusnya manajemen lebih menjelaskan kepada bagian staf administrasi agar dapat memaksimalkan laporan penggajian supaya tidak mengalami kesalahan dalam pemrosesan data. Yang ketiga, seharusnya bagian sumber daya manusia dalam merinci sistem penggajian harus jelas agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, seharusnya terdapat proses absensi agar data absensi bisa digunakan untuk menginput data waktu dan jam kerja. Sekian video dari kami, semoga video kami bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami selalu menerima saran dan kritik, oleh karena itu komen, share, dan like video kami. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.